Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Apa saja yang kita pelajari hari ini, yakni SBDP KD 3.2 dan 4.2, yakni yang pertama ya, menyanyikan lagu sesuai tempo. Yang kedua, bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mengenai informasi, bacaan, dan peta pikiran. Yang ketiga adalah PPKN KD 1.4 sampai 4.4 mengenai keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Yang pertama adalah SBDP, yakni menyanyikan lagu sesuai tempo. Mari kita mulai ya. Sebelumnya kita pahami dulu ya, apa sih tempo itu? Ini ya, kita perhatikan tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu, yakni kecepatan sebuah lagu dinyanyikan ya. Tempo ini biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Nanti ada contohnya ya. Jadi di sini tempo itu eh, kecepatan suatu lagu dinyanyikan ya. Waktu yang dibutuhkan dalam menyanyikan sebuah lagu ya. Lagu itu tempo itu ada di kiri atas ini ya. Contoh ada penulisan tempo ini di bagian kiri atas ini. Temponya adalah grief ya. Ini contohnya lagu Bagimu Negeri. Ya, itu namanya tempo ya. Penjelasan mengenai jenis-jenis tempo kita lanjutkan ya. Ini dia secara umum tempo itu dibagi sebagai berikut, yaitu tempo cepat yakni allegro, tempo sedang yakni moderato, dan tempo lambat yakni largo. Ini ya secara umum, tapi itu masih banyak ya pembagian-pembagian sesuai dengan satuan tempo itu sendiri, yakni kemarin itu sudah ya, metronom Milesel disingkat MM kapital atau MM besar semua ya. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Italia. Jadi ini kalian hafal ya. Berikut juga ada ini ya contoh-contoh tempo. Nanti di pause saja ya kalau mau dicatat. Kecepatan ketukan per menitnya, berikut keterangannya ya, juga dari istilahnya ya. Ini nanti kalian pause terus kalian tulis ya. Baik, kita lanjut bahasa Indonesia mengenai informasi bacaan dan peta pikiran ya. Kita ketahui dulu ya, apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan ya, yakni visual ya. Bukan hanya tulisan tapi juga hal-hal yang bisa dipandang oleh mata, yakni tampilan-tampilan berupa gambar ya dan tambahan-tambahan dari teks tersebut ya, yakni menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi dalam suatu teks. Kenapa? Karena gini ya, otak kita itu terdiri dari dua bagian ya, otak kiri dan otak kanan. Ini kiri, kalau tulisan itu logika itu ada di kiri dan untuk visual ada di kanan. Jadi kalau ada tulisannya hanya satu otak yang dominan ya, sedangkan kalau ada gambarnya kita lebih cepat paham karena ada aktivitas dari otak kanan seperti itu ya. Jadi ini adalah gunanya dari peta pikiran, yakni menyajikan bacaan ya yang kalian telah baca menjadi sebuah
bagan ya, yakni informasi seperti ini ya, contohnya informasi nanti gampang dipelajari ya, seperti itu. Ini ada contoh peta pikiran. Pada paragraf pertama ada teks kebudayaan suku Minang di Indonesia ya. Terus kalimat keduanya adalah asal usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Terus yang kedua adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ini kita temukan di kalimat kedua. Sedangkan pada kalimat ketiga kita temukan kalimat keempat ya. Ini kan satu ya yang ada di tengah itu kalimat pertama, ini kedua, ini ketiga. Pada kalimat keempat kita temukan ada persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Terus yang kelima adalah profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Jadi ini membuat kita gampang ya untuk mengerti bahwa kalimat-kalimat yang ada di sini itu sebenarnya adalah berhubungan dengan apa yang menjadi pokok ide pokok atau pokok pikiran suatu paragraf seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya memudahkan untuk kita lebih memahami seperti itu ya. Coba untuk latihan ya, kalian buka buku PR kalian halaman 25 mengenai keragaman budaya di Indonesia. Karena ini banyak paragraf, coba kalian buat ini aja ya, per paragraf. Nanti dibuat peta pikiran per paragraf saja ya. Baik, selain itu kita juga menggali informasi melalui kemarin itu ya 5W 1H, atau juga kita bisa gunakan adiksi mbah sama sebenarnya ya, cuma beda istilah saja. Adiksi mbah itu apa, di mana apa itu untuk topiknya ya, menanyakan topik, di mana untuk tempat, kapan untuk waktu, siapa untuk orang yang terlibat ya, mengapa adalah sebab, dan bagaimana adalah cara. Untuk menanyakan hal-hal tersebut kita gunakan sesuai ya, sesuai dengan fungsinya tentunya ya, jangan sampai terbalik ya, seperti itu. Kita lanjut PPKN ya, yakni keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Negara kita kan memiliki 6 agama resmi ya. Agama-agama tersebut itu disebarkan melalui teori ini ya, teori persebaran agama melalui perdagangan, jalur perdagangan dari negara India, Tiongkok, Portugal, Arab hingga Belanda yang datang ke Indonesia. India dan Tiongkok itu membawa agama Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Sedangkan Portugal dan Belanda itu membawa Kristen dan Katolik. Sedangkan dari pedagang Arab adalah membawa agama Islam ya. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya berdagang dan berlayar saja, tapi juga singgah dalam waktu yang cukup lama ya. Terus mereka itu mendekati raja-raja ya, hingga bisa hidup sebagai warganya, terus menikah ya dengan penduduk lokal, terus akulturasi budaya, terus orang-orang lokal mengikuti ajaran agamanya, seperti itu ya. Itu teori persebaran agama di Indonesia. Ini ya, agama resmi di negara kita ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 ya.
Terus keragaman yang dimiliki oleh agama-agama resmi tersebut, yakni apabila kita lihat dari kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar, itu ada di agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid, hari besarnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Terus yang kedua adalah Kristen, kitab suci, agama Kristen dan Katolik ya hampir sama. Ada kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal dan Paskah. Selanjutnya ada agama Hindu ya, ini mayoritas ada di Bali ya. Terus kitab suci mereka adalah Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya Nyepi, Galungan dan Kuningan. Terus agama Buddha yakni kitab suci di Tripitaka, tempat ibadahnya di Vihara, dan hari besarnya adalah Waisak dan Katina. Sedangkan agama Konghucu, kitab suci adalah Sisu dan Wujing ya. Tempat ibadahnya di Kelenteng dan hari besarnya adalah hari besar Imlek. Uniknya di negara kita ya, kebebasan beragama yang diberikan menjadi amanat undang-undang tentunya ya. Undang-undang dasar, semua hari besar ini ya, semua hari besar itu diakomodasi oleh pemerintah. Menjadi apa? Menjadi hari libur. Hanya di Indonesia saja ya, hari besar suatu agama dijadikan hari libur. Coba kalau kita ke negara lain nggak ada seperti itu ya. Mungkin cuma agama mayoritas saja. Kalau seumpama di luar negeri itu ya, agama-agama yang paling banyak saja yang diliburkan, tapi agama-agama yang minoritas enggak. Tapi kalau di Indonesia, apapun agama resminya, kalau ada ininya ya, hari besar pasti libur, libur nasional ya. Semua orang diliburkan, seperti itu ya. Terus apa sih manfaat kita melakukan toleransi ya? Kita kan diajari bahwa hidup harus berbineka tunggal ika ya. Terus malah apa namanya manfaat kita untuk melakukan hal tersebut, yakni melakukan toleransi, kira-kira apa? Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan ya. Jelas ya, tali persaudaraan tidak melihat latar belakang agama tentunya ya. Terus menambah tingkat keimanan. Kan dalam agama-agama resmi tersebut diajari ya bagaimana cara hidup berdampingan dengan agama lain. Nah, hal itu juga tergolong mendapatkan pahala ya kalau di umat Islam. Kenapa? Karena kita tidak mengganggu dan tidak membedakan agama-agama yang di luar agama yang dianut. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pembangunan. Apa korelasinya dengan agama? Nanti negaranya itu rukun, damai ya. Terus kalau ada pembangunan didukung, terus kalau ada investor dari luar negeri juga nggak takut karena negara kita negara yang aman, negara yang rukun seperti itu ya. Terus terhindar dari perpecahan. Banyak ya di luar negeri itu gara-gara agama perang gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak terhindar dari perpecahan karena kita melaksanakan toleransi ya. Terus tercipta kedamaian dan ketentraman hidup. Ini semuanya bermuara pada kedamaian dan ketentraman hidup bernegara dan berbangsa. Ini ya adalah tujuan apa? Didirikannya negara Indonesia dengan segala bentuk keragamannya. Mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja melalui Classroom ataupun WhatsApp. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.